Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kakak Mei di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Kali ini kita akan membahas materi tes wawasan kebangsaan nasionalisme. Ideologi dan konstitusi. Ideologi adalah suatu bentuk filosofi sosial atau politik yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan dunia dan mengubahnya. Istilah ideologi pertama kali lahir pada masa pemerintahan teror, Reign of Terror, saat Revolusi Prancis. Istilah ideologi sendiri berasal dari gabungan kata idea dan logos yang artinya adalah pengetahuan. Secara simpel, ideologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang ide-ide serta keyakinan atau gagasan. Sedangkan secara luas, ideologi merupakan seperangkat prinsip yang dijadikan dasar dalam memberikan arah dan tujuan yang ingin atau diharapkan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. 1. Macam-macam ideologi. A. Liberalisme. Ideologi yang menitikberatkan pada kebebasan perseorangan atau individu, baik pada segi ekonomi, sosial, maupun politik. Liberalisme menganut paham sekuler, di mana urusan atau permasalahan agama dan pemerintahan dipisahkan. Ciri umum dari ideologi ini meliputi, yang pertama, menjamin kebebasan atau kepentingan warganya, dan yang kedua, adanya pasar bebas atau perdagangan bebas. Negara-negara yang menganut ideologi ini adalah Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara di Eropa. B. Komunisme. Ideologi yang terlahir dari pembangkangan atas eksploitasi tenaga kerja pada masa revolusi industri. Tujuan utama dari komunisme adalah terbangunnya suatu masyarakat komunis atau communist society, yaitu suatu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur dari gagasan atas kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, akses bebas terhadap barang-barang konsumsi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara di mana hal-hal tersebut menyeratkan akhir dari eksploitasi tenaga kerja. Karakteristik utama dari ideologi ini adalah sebagian besar properti dan sumber daya ekonomi dikontrol oleh negara, alih-alih masyarakat individu. Komunisme sendiri juga bersifat ateis, yaitu paham yang tidak percaya adanya Tuhan. Contoh negara yang menganut ideologi ini antara lain Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok. C. Sosialisme. Sama seperti komunisme, ideologi ini menekankan adanya kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Yang membedakannya dengan komunisme adalah pada sosialisme semua warga negara secara adil berbagi semua sumber daya ekonomi, sebagaimana sumber daya tersebut dialokasikan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Selain itu, ideologi sosialisme tidaklah bersifat ateis. Di sini, kebebasan beragama diperbolehkan. Contoh negara yang menganut ideologi ini diantaranya adalah Rusia dan Polandia. D. Kapitalisme. Ideologi yang dibangun dari konsep kapital, kepemilikan, dan kontrol atas mekanisme perdagangan dan alat-alat produksi, pabrik, mesin, material, dan lain-lain yang diperlukan untuk produksi. Ideologi ini memusatkan pada pemumpukan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk memperoleh laba yang maksimal. Ciri-ciri dari ideologi ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh individu dan barang-barang maupun jasa diperdagangkan secara bebas. E. Fasisme. Ideologi yang menganggap atau melihat negara lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain serta menganggap rendah negara-negara tersebut. Ciri-ciri dari ideologi ini adalah pemerintahan yang otoriter atau fanatik. Contoh negara yang menganut ideologi ini antara lain Nazi Jerman dan Italia fasis. F. Nasionalisme. Ideologi yang menitikberatkan kesetiaan dan pengabdian kepada suatu negara, terutama dalam hal mencapai dan mempertahankan kedaulatan negara tersebut. Selanjutnya, nasionalisme juga memiliki tekad
untuk membangun dan mempertahankan identitas nasional yang berakar dari budaya, bahasa, agama, politik, dan sejarah bersama, serta mendorong kesatuan dan solidaritas bangsa. Karenanya, nasionalisme berusaha untuk mendorong dan melestarikan budaya tradisional dan kebangkitan budaya. Selain itu, nasionalisme juga mendorong prestasi bangsa dan sifat patriotisme warga negaranya. G. Fundamentalisme. Ideologi untuk menetapkan agama sebagai politik dalam dunia modern. Yang kedua, ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus fondasi utama berdirinya negara Indonesia yang digali dari bumi Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri dan bukanlah dari bangsa lain. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta panca dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Pancasila berfungsi untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. A. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Pancasila bukan hanya falsafah negara, tetapi juga falsafah bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Noto Negoro, Pancasila adalah falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang selanjutnya, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, alas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau peraturan tentang tingkah laku yang penting atau baik. B. Makna lambang Pancasila. 1. Bintang. Artinya cahaya rohani dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Latar hitam melambangkan warna alam. 2. Mata rantai. Rantai kotak menyimbolkan laki-laki dan rantai bulat menyimbolkan perempuan. Rangkaian keduanya menyimbolkan hubungan saling membutuhkan dan persatuan, hubungan antar individu yang dilakukan dengan adil dan beradab. 3. Pohon beringin. Pancasila merupakan tempat perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman meskipun terdapat banyak perbedaan antara suku bangsa. Sulur dan akar beringin adalah lambang keberagaman suku bangsa Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. 4. Kepala banteng. Rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Segala keputusan yang diambil adalah hasil dari musyawarah dan mufakat bersama. 5. Padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar semua umat untuk hidup, pangan, dan sandang. Kebutuhan pangan dan sandang rakyat yang terpenuhi dengan baik merupakan syarat utama agar suatu negara dapat mencapai kemakmuran. C. Pancasila sebagai dasar filsafat Republik Indonesia. Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat atau falsafah negara, nilai-nilainya telah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta yang membuat atau memuat Pancasila pertama kali, dan sidang BPUPKI kedua. Sebelum sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas serta disempurnakan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Indonesia bersama Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Next, part 2, Konstitusi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-temanmu.